Ketemu lagi dengan saya, Pastor Kimwa. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua yang merayakannya. Karena kita ada di penghujung tahun 2024. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, semuanya tentu tahu Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan sedikit membagikan apa yang bisa saya bagikan, bahwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus itu ada sesuatu yang spesial karena Yesus adalah King of Glory, adalah Raja Kemuliaan. Nah, kita baca di Yesaya ayat 9, Yesaya 9 ayat 6, seperti yang sudah tentunya semuanya sudah tahu ya, bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bapak Ibu, Nabi Yesaya menggambarkan bahwa Tuhan Yesus lahir sebagai raja, tetapi sebagai anak. Karena apa? Sebagai anak dia bisa lahir di kandang domba. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus lahir sebagai anak di kandang domba, menunjukkan bahwa ada kesederhanaan, ada kerendahan hati Allah, ada kasihnya Allah kepada kita. Karena dia lahir, dia datang bukan sebagai raja seperti di dunia yang penuh dengan kemewahan, dengan pesta pora, tetapi dia datang dengan kesederhanaannya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun, bahkan seorang ibu yang terpaksa melahirkan itu paling tidak ada di rumah Bapak Ibu. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus lahir di kandang domba, tempat yang hina, yang mestinya bukan untuk kelahiran seorang raja, tetapi disitulah Tuhan menyatakan kebesarannya, Tuhan menyatakan kerendahan hatinya. Dia lahir untuk kita, dan dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Dia Bapa yang kekal, Bapa kita yang kekal. Kita bisa menyebutnya Bapa, kita bisa memanggilnya Bapa karena kita adalah anak-anaknya Bapak Ibu. Nah, kita mau mencontoh apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kelahirannya untuk kita. Yang pertama, Tuhan lahir itu untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Bahkan dia adalah Bapa yang kekal, dia Allah yang perkasa. Segala sesuatu yang ada di bumi ini semua ada di dalam kekuasaannya. Bahkan maut pun dia kalahkan. Bukankah itu menunjukkan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuasaan yang begitu dahsyat, yang perkasa Bapak Ibu. Siapa yang bisa mengalahkan maut? Hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dia membawa kita yang mestinya binasa mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia yang tidak berdosa, tapi semua dosa kita, dosa manusia dilimpahkan di atas bahunya, dan dia menanggungnya di atas kayu salib. Bukankah itu suatu yang indah Bapak Ibu? Dia juga disebut penasehat ajaib. Kenapa disebut penasehat ajaib? Karena Tuhan mampu dan bisa memberikan nasihat-nasihatnya di saat kita ada di dalam kesesakan, di saat kita ada di dalam permasalahan yang begitu berat, yang tidak mungkin diselesaikan oleh manusia, tetapi Tuhan Yesus sanggup menyelesaikannya. Tuhan punya banyak 1000 cara, Tuhan punya banyak sekali nasihat-nasihat sehingga kita dapat melewati semua. Apa yang sukar, apa yang tidak mungkin, itu Tuhan mungkinkan. Tuhan bisa membuat segalanya indah pada waktunya Bapak Ibu. Bukankah itu suatu hadiah yang terbesar buat kita? Hadiah kelahiran Tuhan itu hadiah yang paling besar buat kita. Karena dengan kelahirannya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia juga dikatakan bahwa di sini di Nabi Yesaya mengatakan bahwa dia adalah Raja Damai. Tuhan Yesus senang dengan kedamaian. Tuhan Yesus penuh dengan kasih-Nya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa saat Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bukankah itu suatu
perungkapan yang menyatakan bahwa penuh dengan kedamaian. Tuhan tuh tidak suka dengan pertengkaran, Bapak Ibu. Tuhan tidak suka dengan perselisihan. Tuhan berkata bahwa kita jangan menyimpan kepahitan, karena kepahitan itu akan membawa kehancuran. Bukankah itu sungguh indah, Bapak Ibu? Kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, kita punya kasih seperti Tuhan, bukankah kita bisa hidup dengan damai? Di dalam keluarga kita tidak ada pertengkaran, tetapi ada kasih Tuhan. Di dalam pekerjaan kita ada kasih Tuhan. Di dalam pertemanan kita ada kasih Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan kita ada kasih Tuhan. Bukankah itu sangat indah, Bapak Ibu? Dengan Natal kali ini, mari kita mau seperti apa yang Tuhan mau. Kita berikan semua apa yang kita bisa. Kita berikan kasih kita lewat Natal ini. Kasihilah sesamamu, Bapak Ibu. Jangan engkau menyimpan kepahitan, jangan engkau menyimpan dendam, jangan engkau menyimpan iri hati, karena semua itu akan membawa kita pada kebinasaan. Dan Tuhan telah lahir untuk menyelamatkan kita. Janganlah kita mau tetap ada di dalam kebinasaan, tetapi perolehlah hidup yang kekal, karena Dia adalah King of Glory, Raja mulia. Dia yang patut dipuji dan disembah, karena tidak ada satu raja pun di dunia ini seperti Raja mulia kita, Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita selalu mengagungkan Dia. Kita bawa Dia setiap hari, setiap saat ada di dalam kehidupan kita. Di saat kita terpuruk, di saat kita ada dalam kesesakan, mari bersandarlah, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang tidak bisa manusia lakukan. Tuhan sanggup lakukan. Tuhan sudah buktikan memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dia setia sampai akhir kepada perintah Bapa bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita juga mau seperti itu. Kita lakukan yang terbaik. Kita tetap taat dan setia apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan tidak mau, jangan kita maui Bapak Ibu. Apa yang Tuhan tidak perintahkan, jangan kita lakukan. Tapi lakukanlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan perintah Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, jika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, semuanya itu akan membawa kedamaian. Di saat kita terpuruk, di saat kita dalam kesesakan, cari Tuhan Bapak Ibu, cari Tuhan lebih lagi. Biarkan Dia bekerja bersama-sama dengan kita dalam melewati apa yang ada di dalam hidup ini, apa yang kita jalani ini, baik suka maupun duka, Tuhan tetap ada Bapak Ibu. Firman-Nya itu adalah kekuatan kita. Firman-Nya itu adalah sumber jawaban dari kita. Firman-Nya itu membawakan nasihat-nasihat, membawa kedamaian kita di saat kita sedang tidak baik saja dalam hati kita. Percayalah, bacalah firman Bapak Ibu. Maka Allah akan bekerja. Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi kita semua. Itulah Bapak Ibu, apa yang bisa saya bagikan kali ini. Mari semua, ayo dengan Natal kali ini, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Yesus Kristus, sembah Dia setia sampai akhir, karena Dia adalah Raja yang mulia, Raja di atas segala raja. Pemerintahannya tidak tertandingi Bapak Ibu. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, biarlah itu mencerminkan semua maunya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak binasa, kita mendapatkan hidup yang kekal, karena kita punya Bapa yang kekal, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.